Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian semua tetap sehat. Oh iya, perkenalkan nama saya Pak Budi. Saya akan menjelaskan materi kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai satu teks yang sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Teks ini sering kita temukan di berita ataupun koran dan media-media lainnya. Kira-kira ada yang tahu teks apa itu? Sekarang, coba kalian perhatikan teks berikut ini. Ya, kalau misalkan kalian menjawab teks eksplanasi, jawabannya adalah benar. Teks yang sudah kalian baca sebelumnya adalah teks eksplanasi yang membahas mengenai fenomena sampah di lingkungan. Jadi, dari pemahaman kalian, dapatkah kalian memahami apa itu teks eksplanasi? Di sini akan saya jelaskan. Teks eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yaitu explanation, yang berarti keterangan atau menjelaskan. Singkatnya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menerangkan mengenai suatu hal. Hal apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Nah, secara jelas seperti ini. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu kejadian atau fenomena, baik alam maupun sosial yang ada di sekitar. Contohnya seperti teks yang sudah kalian baca sebelumnya, yaitu fenomena sampah. Contoh lainnya bisa saja tentang bencana alam maupun kondisi sosial yang ada di lingkungan kita, yang sifatnya berdasarkan fakta ya anak-anak. Lalu, apa bedanya teks eksplanasi dengan teks yang lain? Jadi, ada beberapa ciri teks eksplanasi yang membedakan dengan teks yang lain. Yang pertama, memiliki struktur, pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau ulasan. Yang kedua, faktanya diikuti penjelasan ilmiah atau keilmuan. Ketiga, informasinya faktual. Keempat, bersifat informatif. Dan yang terakhir, adanya urutan terjadinya suatu fenomena. Perlu juga kita pahami bahwa teks eksplanasi sama dengan teks-teks lainnya dalam bahasa Indonesia, yang memiliki tujuan dan manfaat ketika dipelajari. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam maupun sosial. Teks eksplanasi ini akan memberikan gambaran bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial bisa terjadi, sehingga memberikan pengalaman belajar bagi kalian untuk mengetahui suatu fenomena tanpa harus melihat atau mengalaminya secara langsung. Tadi kita sudah berbicara mengenai salah satu ciri teks eksplanasi, yaitu struktur teksnya. Seperti yang kita ketahui, setiap teks dalam bahasa Indonesia memiliki struktur dalam penulisannya. Struktur ini akan menjadikan teks tersebut lebih tersusun dari awal hingga akhir, sehingga menciptakan suatu kesatuan teks yang baik. Jadi, apakah kalian tahu apa saja struktur dalam teks eksplanasi? Baiklah, mari kita pelajari bersama-sama. Jadi, struktur dalam teks eksplanasi ada 3, yaitu identifikasi fenomena atau pernyataan umum, proses kejadian atau urutan sebab akibat, dan ulasan atau interpretasi. Identifikasi fenomena adalah struktur awal atau pengantar yang berisi tentang gambaran umum mengenai fenomena yang akan menjadi topik dalam teks. Jika topik yang dibahas mengenai fenomena sampah, maka pada bagian identifikasi fenomena yang dibahas adalah apa itu sampah dan akibatnya bagi lingkungan. Pada bagian proses kejadian, dijelaskan lebih rinci mengenai fenomena yang telah disampaikan pada bagian identifikasi fenomena. Teks dikembangkan secara runtut sesuai dengan proses yang dibahas. Dengan kata lain, pada bagian proses kejadian ini merupakan isi dari teks eksplanasi. Selanjutnya, bagian ulasan adalah bagian penutup dalam teks eksplanasi. Bagian ini bisa ada maupun tidak. Biasanya berisi pokok-pokok dari keseluruhan isi teks.
dapat berwujud berupa simpulan atau pendapat penulis mengenai topik yang telah dibahas sebelumnya. Baiklah, jika sekarang kalian sudah tahu apa saja struktur teks eksplanasi, sekarang coba kalian perhatikan kembali teks berikut ini. Kemudian, kalian analisis struktur yang ada di dalam teks tersebut. Yang manakah identifikasi fenomena, proses kejadian, dan bagian ulasan? Baiklah, mari kita analisis bersama-sama. Teks ini merupakan teks yang berisi atau menjelaskan mengenai sampah dan terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama merupakan identifikasi fenomena. Mengapa? Karena pada paragraf pertama ini masih menjelaskan mengenai sampah secara umum, apa itu pengertian sampah dan dari mana sampah dihasilkan. Selanjutnya, paragraf kedua merupakan bagian proses kejadian, karena sudah masuk kepada isi dari teks. Pada paragraf kedua ini sudah dijelaskan dampak buruk, jangka panjang dan jangka pendek dari sampah bagi lingkungan. Dan paragraf ketiga merupakan bagian interpretasi ataupun ulasan dari teks, karena pada paragraf ini sudah diberikan simpulan ataupun solusi yang harus dilakukan untuk menghadapi fenomena sampah ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebahasaan dalam teks eksplanasi. Seperti yang kita ketahui, semua teks dalam bahasa Indonesia itu memiliki kaidah kebahasaan. Jadi, apakah ada yang tahu apa saja kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi? Teks eksplanasi tidak jauh berbeda dengan teks faktual atau non-sastra lainnya. Kaidah kebahasaannya tidak jauh berbeda. Dalam teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif yang mudah kita pahami. Selanjutnya, teks eksplanasi juga sering menggunakan konjungsi dalam menghubungkan setiap kalimat. Misalnya saja kata sebab, karena, oleh sebab itu, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Teks eksplanasi juga banyak menggunakan kata ganti yang merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan. Kata ganti fenomena tersebut biasanya digunakan berupa kata ganti benda serta bukan kata ganti orang seperti ia, mereka, dan dia. Dalam teks eksplanasi juga banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik atau fenomena yang dibahas. Jika topik yang dibahas adalah mengenai pendidikan, maka istilah pendidikanlah yang akan muncul. Sekarang, ayo baca kembali teks sebelumnya, lalu analisis kaidah kebahasaan yang telah kita bahas yang terdapat dalam teks tersebut. Bisakah kalian menemukannya? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, kebahasaan yang pertama adalah adanya makna denotatif. Seperti yang kita ketahui, makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya. Dari teks yang sudah kita baca, yang pertama saja dapat kita temukan yaitu makna denotatif dari kata sampah, yang sudah dijelaskan pada kalimat pertama. Selanjutnya adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung. Dari teks ini bisa kita temukan pada paragraf kedua, adanya penggunaan kata akibatnya, dan juga kita bisa temukan kata karena di beberapa kalimat. Kaidah kebahasaan yang lainnya adalah adanya penggunaan istilah atau peristilahan dalam teks. Jadi karena kita berbicara mengenai sampah, maka banyak sekali istilah-istilah yang berhubungan dengan sampah yang bisa kita temukan. Misalnya saja kata sampah, kata berpotensi, lingkungan, penyakit, dan juga kata-kata istilah lainnya yang memang berhubungan dengan teks, yaitu tentang sampah. Lalu bagaimana ya cara menulis teks eksplanasi yang baik? Hal pertama yang harus kita lakukan dalam menulis teks eksplanasi adalah menentukan topik yang menarik. Untuk menentukan topik yang menarik, kita dapat menghubungkannya dengan lingkungan di sekitar kita.
Kita bisa melihat fenomena alam, sosial, dan budaya yang berada di sekitar kita untuk dijadikan sebuah teks yang menarik. Setelah kita menentukan topik yang ingin kita kembangkan menjadi teks eksplanasi, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat rancangan kerangka teks. Rancangan kerangka teks ini dapat kita susun berdasarkan struktur teks eksplanasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan referensi. Mengumpulkan referensi ini bertujuan agar teks yang kita susun sesuai dengan fakta dan data yang dapat ditemukan di lapangan. Setelah kita menyusun kerangka dan juga mengumpulkan referensi, yang selanjutnya kita lakukan adalah mengembangkan teks berdasarkan referensi yang sudah kita temukan. Hal terakhir yang kita lakukan setelah menulis teks eksplanasi adalah menyunting teks yang sudah kita buat. Hal ini dilakukan agar dapat memperbaiki beberapa kesalahan dalam penulisan. Misalnya saja, kesalahan dalam tanda baca maupun penggunaan kalimat di dalam teks. Selain langkah-langkah pengembangan yang sudah dijelaskan tadi, yang perlu kalian pahami ada beberapa pola dalam pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya, begitu pula sebaliknya. Berikut ini bisa kalian baca contoh dari pola pengembangan sebab akibat ini. Selanjutnya, ada pola pengembangan proses. Untuk menulis teks eksplanasi menggunakan pengembangan proses ini, dapat kita lakukan dengan langkah-langkah yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh, membagi proses tersebut menjadi tahapan-tahapan kejadian, dan menjelaskan setiap urutan ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Berikut ini dapat kalian baca contoh teks eksplanasi yang dikembangkan menggunakan pola proses ini. Nah, anak-anak, dapat kita pahami bahwa menulis teks eksplanasi harus kita sesuaikan dengan urutan dan pola yang tepat sehingga dapat menghasilkan sebuah teks eksplanasi yang baik. Baiklah, kali ini kita akan masuk kepada kemampuan keterampilan kalian. Perhatikan beberapa topik di samping ini. Tugas kalian adalah menciptakan sebuah teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang telah kita bahas sebelumnya. Usahakan ciptakan dengan bahasa kalian masing-masing ya. Setelah kalian menyelesaikan tugas ini, serahkan kepada guru kalian untuk diberi nilai. Oh iya, pilih salah satu topik saja ya untuk dikembangkan. Bagaimana pembelajaran pada pertemuan kali ini? Mudah-mudahan cukup menyenangkan ya, dan bisa dipahami dari awal hingga akhir. Oke anak-anak, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan salam sehat selalu.